Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Materi Sepuh Ustaz Bapak khusus rumah Bapak Ustaz Gatana dan khusus sekeluarga, kita doakan semoga beliau diberkahkan usianya dengan sehat, dengan limpahan rezekinya, soleh-solehnya, istiqomah dalam ibadah, selalu senang, di sini senang, di sana senang. Barakah al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang kula hormati, wow sampun disampaikan seperti hadis bahas tentang hari ini adalah hari akhir di bulan Jumadisawal. Hari ini hari akhir kehidupan. Hari ini hari milik kita. Maka jangan dinodai hari ini. Yang punya permasalahan di hari ini, baik batinnya, dohirnya, dengan siapa saja, cepat diselesaikan. Karena ingat hari ini tidak ada lagi hari. Besok belum tentu hari milik kita. Mungkin kita sudah dipanggil mayat, bisa jadi. Hari ini yang punya persoalan, jangan terganggu dengan persoalannya. Yang punya beban, jangan terganggu dengan bebannya. Punya persoalan apa saja, kita kan sudah diajari murid khusyuk. Murid khusyuk itu murid yang tidak pernah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan, apa saja dan siapa saja. Tetap hatinya bersama Allah, tetap hatinya selalu pikir Allah. Banyak yang terlihat, nggak apa-apa, jangan dilihat, terlihat saja. Apalagi melihat bahenol dilihat temenannya. Banyak yang terdengar, jangan didengar, cukup terdengar saja. Jadi jangan terganggu oleh apa yang dilihat dan apa yang didengar. Di sekeliling kita itu namanya murid khusyuk. Tetap kita fokus kepada guru kita supaya fokus kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, ini yang penting. Ada 4. Satu, kita harus jadi pemenang. Harus menang. Menang bukan mengalahkan orang, bukan menggulingkan orang, bukan menjatuhkan orang. Karena musuh kita bukan orang. Musuh kita ini, lawan kita itu adalah setan, yang selalu mempengaruhi batin kita untuk memusuhi orang. Itu alatnya sudah punya, dihantam dengan zikir kalimat la ilaha illallah. Kenapa zikirnya tetap zikir tapi masih ada yang seperti itu? Enggak apa-apa, bisa kan? Teruskan zikirnya. Kucing. Karena kita manusia. Turun mungkin belum antep zikir. Enak kan antum. Koreksi lagi hari ini, mumpung kita ketemu, belum tentu besok ketemu. Satu harus menang dalam persoalan apa saja, persoalan bisnis, persoalan pergaulan, kita harus menang.
Sudah dikasih kunci-kuncinya oleh guru kita. Kemudian yang kedua, hari ini kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada kebenaran, kembali kepada kewajiban. Terus kembali kepada kebaikan. Jangan nunggu besok. Hari ini tidak bisa kembali kepada Allah. Jangan harap besok bisa kembali kalau kita berpisah ruh dengan jasad. Yang ada ruh itu kesasar, tadi sudah disampaikan. Kentayan. Kita ini kurang bagaimana ini? Jangan ada yang merendahkan diri kita. Kita sudah bertorekoh itu sangat mahal sekali. Walaupun kita orang bodoh, tapi kita sudah masuk di dalam torekoh, sudah ditanam dikirnya, sudah memiliki dikirnya. Jangan lalu begini bayar masih aduh ini terus kita sudah ada di tempat kemenangan, tempat kesenangan, kita koreksi lagi terus. Hari ini kita bicara hari ini, jangan sampai menunggu besok. Hari ini harus kembali. Dua. Kemudian yang ketiga, hari ini kita harus bertobat. Bertobat bukan hanya membaca istighfar, tapi bertobat itu berhenti dari segala kesalahan dan dosa. Jangan diniati saja lah gitu. Ciri pertobatan manusia itu diterima oleh Allah, berhenti dari segala perbuatan yang dilarang atau perbuatan dosa. Kalau istighfar mah masih mohon ampunan. Tapi kalau kita berhenti, ya sudah, ciri diampuni. Ikhtiarnya apa? Terus zikir la ilaha illallah. Karena kata Nabi, man qala la ilaha illallah wa maddaha bi ta'lim hudimat lahu arba'atu alafina minal kabair. Dengan zikir yang kita miliki, satu kali la ilaha illallah hancur, hapus 4.000 dosa besar. Oh, gampang banget, memang gampang. Ini kan jalan yang termudah. Sampai Anda mau mancing ya, pakai pikir-pikir ya, misalnya mau saja ngumpul-ngumpul, ya ayo mancing, hampir gampang. Kita yang sudah masuk, yakini, jangan ada keraguan-keraguan lagi. Guru kita cuma bukan di Karangambesa, di Istiqlal, dikir la ilaha illallah tegas, mulai jam 3 sampai subuh, dikir bergema didengar oleh dunia. Kita jangan ada keraguan. La ilaha illallah, hanya dengan la ilaha illallah untuk mengkikis dosa-dosa kita. Yang keempat, kita harus selalu suci. Satu, harus menang. Kedua, harus kembali. Ketiga, bertobat. Dan keempat, harus selalu suci. Karena apa? Akan datang satu hari, kata Allah, di mana hari ini sudah tidak berguna lagi yang namanya keluarga, harta benda. Yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hanya waktu hari ini, ketika datang hari ini kepada kita, satu hari yang nanti tidak berguna lagi. Kalau sudah ya, coba tidak ada lagi mau belajar torekoh waktu itu, nggak ada kesempatan lagi, nggak bisa. Ilaman atallaha biqalbin salim, hanya menghadap kepada Allah dengan hati yang suci, hati yang bersih. Berarti kita sudah harus mendahului dari sekarang menghadap kepada Allah dengan hati yang suci. Menghadap kepada Allah, jangan nunggu besok. Sekarang mensucikan juga, jangan nunggu nanti. Sekarang harus dalam keadaan suci. Jadi jangan sampai sudah suci dikotori lagi dengan pikiran-pikiran yang keras, pikiran-pikiran buruk sangka, pikiran-pikiran unek-unek kepada Allah. Sudah tak boleh. Lepas saja. Kita dihina orang, kalau kita sadar kita bukan punya kita.
Apa yang kita repotkan untuk kita lahir dari perut ibu sudah utuh, tidak merasa dibuang. Semuanya punya Allah. Makanya kalau kita pikir, kalau kita sadar, ketika kita dihina, ketika kita dihujat, ketika kita dicaci maki, lalu kita harus tidak terima. Tidak terima apanya? Raga bukan punya kita, nyawa bukan punya kita. Ternyata yang tidak terima itu setan, hawa nafsu kita. Apalagi kata pengusaha apa? Ketika dihina orang, dicaci maki orang, dihujat orang, asal kita yang nerima saja, dosa-dosa kita itu akan berpindah kepada mereka yang menghujat dan yang menghina. Kebaikan mereka akan transfer untuk kita. Alhamdulillah, kita dapat transferan pahala, transferan kebaikan dari waktu. Tidak usah dikir lagi, berarti tidak usah astagfirullahaladzim lagi, minta ampunan lagi, udah keluar dosa kita. Tapi sabar dari itu. Nah, supaya bisa sampai di situ, tidak ada lagi alatnya. Dikir jahat yang banyak, yang benar caranya, yang yakin kepada dikir. Sudah selesai. Semua manusia kita ikhwan yang di sini pasti punya masalah, pasti punya problem, pasti punya keinginan, pasti punya kebutuhan. Pasti. Kalau kita sudah pikir, ya Allah juga tahu. Allah itu tahu. Hati kita itu sedang menjerit, tahu. Untuk apa tahu? Kenapa kita harus bingung-bingung? Guru kita sudah mendahulukan asmanya, sudah ditancapkan kepada jiwa kita, sehingga kita tidak akan bisa berpisah dengan la ilaha illallah. Kata Allah, fa inna ismi la yufarikuni. Karena nama saya, karena namaku tidak akan berpisah dengan aku. Berarti kalau namanya sudah dimasukkan, sudah disimpan, sudah ditetapkan, diabadikan di dalam ruh kita, kita namanya sudah bersatu, meraga sukma dengan la ilaha illallah. Tidak kemana-mana. Punya masalah apa, punya keinginan apa, punya kebutuhan apa, jangan tanya kemana-mana. Jangan cari siapa-siapa. Air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian zikir yang banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua persoalan akan dijawab dengan zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bagi orang yang belum talqin zikir, dia benar cari kemana nanyanya. Tapi kalau kita yang sudah punya zikirnya, tanya kepada zikir kita. Makanya amalkan zikir. Tanya kepada guru kita juga, zikir jawabannya. Bani Hasyim. Ya kembali lagi. Ya. Jadi sekarang kita sudah punya semuanya. Ya. Jadi jangan ada lagi kata bingung di hari ini, cepat. Yang punya kebingungan hari ini cairkan. Yang punya penyesalan kekesalan hari ini cairkan. Sucikan lagi dengan zikir kita yang di dalam hati. Ya, yang di dalam hati, sehingga kita akan selalu suci. Setiap detak jantung, setiap helaan nafas, kapan saja hari ini akan berakhir, kita tidak pernah akan takut menghadapinya. Karena apa? Ruh kita ini sedang dipenjara oleh jasad. Ketika ruhnya lepas, maka dia akan bersenang-senang. Bagi orang yang sudah ditakdir, dijemput oleh gurunya, oleh para ahli silsilah, kita akan berkumpul lagi dengan ruh yang suci. Ini kita itu ruh ini hanya masih membawa raga. Ketika copot raganya, kita berkumpul lagi. Sudah terbiasa nantinya. Saya kira itu saja karena mic-nya udah mati. Asal ya. Mohon maaf dan terima kasih. Salat rajab Pak Haji. Terutama lupa salat rajab. Lupa Pak Haji. Silakan makan asal ya. Masih. Terus yang terpenting nanti sore sholat rajab. Karena hakikat rajab itu sholat. Kita sudah di waktunya mulai satunya ya itu maghrib ya. kan ya. Maghrib, Jalan gini. kemudian dikir,
kemudian Badiah, Pertama maghrib, kemudian zikir, kemudian ba'diyah. Nah, langsung sholat sunnah, usolli sunatan li syahri rajab rakaataini. Saya niat sholat rajab 2 rakaat karena Allah. Nah, gitu ya. Silakan berjamaah, yang sendirian juga boleh gitu ya. Nah, bacaannya pertama baca qulhu, setelah Fatihah qulhu 3 kali, surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Ya. Bacaannya seperti itu. Kemudian assalamualaikum baca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, dan seterusnya lah. Kalau anak dikirim dengan HP ke pirang-pirang. Nah, 5 kali salam. Nah, 10 rakaat. Nah, untuk nanti malam, nanti sore ini jangan sampai kelewat. Belum tentu kita hidup besok, Rajab tahun depan. Ini luar biasa. Nah, nanti malam Jumat pertama 12 rakaat. Ya, nanti bacaannya lain. Apa doanya ada lagi, tapi sedikit bacaannya sama. Itu sholatnya agak banyak itu bacaan-bacaannya ya. Tapi jangan terbebani oleh itu. Malam Jumat pertama 12 rakaat. Nah, kemudian malam 15 10 rakaat, dan malam 30 10 rakaat, jumlahnya 42 rakaat. Ya. Kemudian nanti kalau ketemu kita bulan Sa'ban, sholat 100 rakaat. Nanti sampai ke bulan Ramadan, sholat 600 rakaat. Itu sholat melulu kita. 742 3 bulan yang akan datang. Ya, jadi tolong ini kalau sudah bertorekat, ingat guru melakukan, ikuti, karena ini luar biasa pahalanya. Kalau senang pahala ya. Ya, jadi sekian saja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan, kemampuan untuk selalu mengikuti dan mengamalkan apa yang diamalkan oleh guru kita untuk kesejahteraan lahir dohir batin kita. Semoga Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Karomah Guru Agung Pangresaba Awas Al-Fatihah. Sholat asar masih 20 menit. Silakan. Saja bisa